13 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari 2008 di ruangan kerja saya, kantor presiden, saya kedatangan tamu, dua orang wartawan. Pertama Bung Karni Ilyas, yang kedua Mbak Tina Talisa. Hadir pula waktu itu Bung Erick Thohir dan Bung Anindya Bakri. Beliau semua berasal dari TV One yang sebentar lagi waktu itu akan diluncurkan dan diresmikan sebagai televisi baru di Indonesia. Itu pertama kali sebenarnya saya menerima wawancara dan juga meresmikan berdirinya sebuah televisi dari ruang kerja saya. Wawancara berlangsung dengan rileks, cair, very lively, dan banyak hal yang diangkat dalam percakapan antara saya, Bung Karni Ilyas, dan Tina Talisa. Dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya, yang saya masih ingat adalah Tina Talisa menanyakan kepada saya, Pak SBY, jam berapa biasanya meninggalkan kantor ini? Saya bilang, ya tidak tentu. Kalau tidak ada hal-hal yang menonjol, biasanya jam 5 atau jam 6 sore saya meninggalkan kantor. Tapi pindah tempat sebetulnya ke belakang ke Istana Negara. Setelah itu mulai jam 7 malam sampai sekitar jam 10 malam, saya menerima tamu-tamu yang tidak bisa diacarakan pada pagi dan siang harinya. Tetapi kalau sedang ada masalah yang menonjol, apalagi krisis, saya bekerja ya sampai larut malam, bahkan pernah sampai subuh. Misalnya kalau sedang mengelola tanggap darurat bencana alam yang besar, atau ada ancaman terorisme, kemudian mungkin juga waktu menangani krisis ekonomi dan ketegangan politik yang sering terjadi, juga masalah-masalah internasional. Nah, dalam kaitan seperti itu, saya memang bekerja penuh bersama menteri terkait dan pembantu yang lain. Itu pertanyaan pertama dulu yang diajukan kepada saya. Sementara itu Bung Karni Ilyas di akhir dari wawancara, sebelum secara resmi saya resmikan berdirinya TV One, itu meminta apa harapan saya terhadap TV One yang baru diresmikan waktu itu. Saya sampaikan kepada Bung Karni Ilyas ya, yang pertama sebagai TV baru, program dan tayangannya harus menarik, harus disukai dan disenangi oleh rakyat kita. Yang kedua, saya juga pesan secara khusus waktu itu, tolonglah melalui TV One dibangkitkan semangat rakyat. Menghadapi persoalan dan tantangan apapun di Indonesia, di negeri kita, janganlah kita berputus asa. Saya juga sampaikan, saudara-saudara kita rakyat Indonesia tidak boleh menganggap negerinya jelek terus. Namun juga harus sadar bahwa masih banyak permasalahan mendasar yang harus kita atasi bersama-sama. Itulah kenangan indah saya dulu waktu diminta oleh teman-teman dari TV One meluncurkan dan meresmikan berdirinya TV One 13 tahun yang lalu. Nah, beberapa hari yang lalu dari TV One, dalam hal ini Bung Toto Suryanto dan Mbak Indi Rahmawati berkomunikasi dengan staf saya, yang intinya bisa tidak Pak SBY diwawancarai oleh TV One, atau paling tidak mengirimkan pesanlah dengan usia TV One yang ke-13 tahun ini. Saya jawab tentu dengan senang hati, saya bersedia untuk menyampaikan pesan dan harapan saya untuk TV One ke depan. Sebagaimana dulu saya juga dengan senang hati bersedia untuk meluncurkan dan meresmikan berdirinya TV One. Setelah saya baca apa yang diharapkan oleh TV One berkaitan dengan komentar saya saat ini, intisarinya ada dua sebetulnya. Pertama, TV One menanyakan,
bagaimana hubungan antara pemerintah dengan media massa. Khususnya antara pemerintahan yang saya pimpin dulu dengan media massa kala itu. Itu pertanyaan pertama. Sedangkan pertanyaan kedua, ya apa harapan saya terhadap TV One dalam ulang tahunnya yang ke-13 ini dan ke depan. Saya akan menyampaikan jawaban menyangkut hubungan antara pemerintah dengan media massa. Saya tuh sering mengatakan bahwa hubungan antara pers dengan politik ya, antara media massa dengan pemerintah itu seperti hate and love relations. Mungkin benci tapi rindu ya. Mengapa saya katakan love? Melalui media massa, melalui televisi, pemimpin, pemerintah bisa menyampaikan kebijakan-kebijakannya, ajakan-ajakannya kepada rakyat. Tentu senang kalau semua itu ditayangkan, dimuat, disiarkan oleh media massa. Nah, hate-nya dalam artian ini adalah, ya boleh dikatakan era saya dulu pers sangat kritis, sangat keras, bahkan kadang-kadang sangat sinis, cynical. Nah, menghadapi itu terus terang sejumlah pejabat pemerintahan kurang nyaman. Tetapi itulah indahnya antara hate and love relations tadi. Semuanya harus siap. Kalau saya pribadi melihatnya begini. Alhamdulillah saya bisa mengakhiri masa bakti saya, pengabdian saya di pemerintahan selama 10 tahun karena saya merasa dikawal oleh pers. Boleh dikatakan tiada hari tanpa kritik. Maklum waktu itu kita masih berada dalam euforia kebebasan, euforia reformasi. Dengan demikian freedom of speech, freedom of the press ini luar biasa ekspresinya dan kita semua memang harus memahami konteks waktu itu. Saya sendiri mengatakan merasa dikawal. Kalau saya akhirnya bisa mengakhiri tugas saya dengan yang tadi itu tiada hari tanpa kritik, itu juga membuat saya aware, membuat saya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah, agar tidak menyimpang secara fundamental dari konstitusi, dari undang-undang, sistem politik, tata krama, dan sebagainya. Dan yang lebih penting, jangan sampai kebijakan dan tindakan ini bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Saya melihatnya seperti itu. Dengan demikian, ya memang semuanya harus siap dalam melihat hubungan antara pemerintah dan media massa sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bagi saya kenangan itu indah ya dan sudah saya lewati. Berikutnya lagi saya baca surat dari TV One, apa kali ini pesan untuk TV One ke depan. Ya mungkin saya dimintai pesan karena saya yang meresmikan dan meluncurkan dulu TV ini 13 tahun yang lalu. Pesan saya, teman-teman TV One, tetaplah menjadi televisi yang independen. Utamakanlah kebenaran dan keadilan. Kebenaran itu indah dan abadi. Yang kedua, TV One juga bisa menjadi jembatan yang baik antara negara, pemerintah, dengan masyarakat, rakyat. Jembatanilah. Dengan demikian rakyat bisa mengekspresikan pandangan-pandangannya, harapan-harapannya, mungkin juga ketidaksukaannya terhadap kebijakan pemerintah tertentu. Sebaliknya negara, pemerintah, pemimpin juga bisa melalui TV One menyampaikan apa sebenarnya kebijakan ataupun tindakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, apa dan mengapa. Berikutnya lagi menurut saya TV One harus berada di depan untuk memerangi berita-berita yang bohong, hoax, memerangi
ujaran kebencian, hate speech, dan juga memerangi serangan-serangan buzzers yang sangat melampaui batas. Itu tidak bagus, tidak sehat bagi kehidupan di negeri kita ini. Dan dalam era post-truth politics, itulah musuh kita. Alangkah indahnya kalau percakapan di media mainstream ataupun di media sosial itu berlangsung dengan baik, proper, tidak melebihi kepatutannya, sehingga mencerdaskan, sehingga semua dapat. Dengan demikian baguslah kehidupan pers, kehidupan media massa, termasuk media sosial sebagai pilar keempat dari demokrasi kita. Itu pandangan dan jawaban saya terhadap dua hal yang diajukan oleh TV One beberapa saat yang lalu. Akhirnya ini kesempatan yang baik, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk TV One. Jadilah televisi yang dicintai rakyat, dibanggakan rakyat, karena menyuarakan kebenaran dan keadilan, dan juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.